Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berempat ingin presentasi diskusi. Slide sebelumnya, tolong. Di sini kami ingin presentasi diskusi question dari chapter 12, 13, dan 14. Di sini izinkan saya mengenalkan kelompok 4, yaitu yang pertama ada Putri Lestari, yang kedua ada Liza Mardiana, yang ketiga saya sendiri Raffi Rizaldi, yang keempat Latifatul Hamidah. Next. Pada chapter 12 di sini saya akan membacakan dari pertanyaan 1 hingga 4. Next. 1. Peran penting operator jaringan seluler dalam perdagangan elektronik. Operator jaringan seluler atau MNO berperan penting dalam e-commerce seluler sebagai penghubung antara infrastruktur aplikasi dan layanan digital. Contohnya seperti di gambar yang sudah diberikan. Next. Yang kedua, keuntungan e-commerce seluler melalui contoh dunia nyata, yaitu keuntungan e-commerce seluler melalui platform Shopee berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada ubiquity, kehadiran di mana saja, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses platform kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada convenience, yaitu kemudahan, menyediakan pengalaman belanja yang nyaman dengan fitur-fitur seperti pencarian cepat, filter kategori, dan integrasi pembayaran digital. Yang keempat ada localization, yaitu lokalisasi, menggunakan data lokasi pengguna untuk menawarkan produk dan promosi yang relevan. Yang keempat ada personalisasi dan interaksi, yaitu memberikan rekomendasi produk berdasarkan preferensi belanja pengguna serta menyediakan fitur interaktif. Next. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memanfaatkan teknologi nirkabel untuk manajemen hubungan pelanggan dan meningkatkan nilai. Yaitu perusahaan Amazon, contohnya teknologi nirkabel yang digunakan Amazon Go dengan teknologi sensor nirkabel IoT untuk pengalaman belanja tanpa kasir. Cara menambah nilai yaitu pertama ada pelanggan tidak perlu mengantri, menciptakan pengalaman belanja yang cepat dan nyaman. Yang kedua ada Amazon mengumpulkan data pembelian untuk memahami preferensi pelanggan dan memberikan rekomendasi personal. Yang ketiga ada pengalaman unik meningkatkan citra merek sebagai pelopor teknologi modern. Next. Yang keempat, pilih industri dan jelaskan dampak teknologi nirkabel pada operasional dan pengalaman pelanggan. Yaitu di industri retail teknologi, nirkabel telah membawa dampak besar yang mempengaruhi usaha di berbagai aspek seperti berikut. Yang pertama ada manajemen operasional, yaitu RFID untuk inventaris real time dan post nirkabel untuk transaksi cepat. Yang kedua ada pengalaman pelanggan, yaitu WiFi untuk akses aplikasi toko dan pembayaran near kontak atau NFC. Yang ketiga ada efisiensi biaya, yaitu otomasi gudang dan perangkat nirkabel meningkatkan efisiensi staf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaan nomor 5, renungkan bagaimana perusahaan saat ini mengelola tantangan e-commerce seluler. Perusahaan saat ini mengelola tantangan e-commerce seluler dengan beberapa strategi kunci. Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan antarmuka aplikasi dan optimasi kecepatan situs untuk memastikan navigasi yang mudah dan responsif. Dua, mengimplementasikan enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi data pribadi dan membangun kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, menggunakan strategi pemasaran berbasis lokasi dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat, yaitu mengintegrasikan metode pembayaran cepat seperti dompet digital dan pembayaran nirkontak untuk mengurangi pengabaian belanja belanja. Next. Selanjutnya, pada bab 13 terdapat 4 pertanyaan. Langsung saja, pertanyaan nomor 1, mengilustrasikan 9 langkah peta jalan formulasi strategi e-bisnis melalui dunia nyata. Berikut adalah ilustrasi 9 langkah peta jalan formulasi strategis e-bisnis Amazon. Yang pertama yaitu visi.
menjadi perusahaan yang paling berpusat pada pelanggan di dunia, fokus pada pengalaman dan kepuasan pelanggan. Kedua, tujuan yaitu dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas jangkauan produk, dan mencapai pertumbuhan penjualan tahunan. Tiga, penciptaan nilai. Menciptakan nilai melalui variasi produk, harga kompetitif, pengalaman berbelanja yang nyaman, dan inovasi teknologi. Keempat, segmen sasaran. Menyasar konsumen umum, bisnis kecil, dan pelanggan premium yang menggunakan layanan Amazon Prime. Lima, masalah privasi, etika, dan hukum. Mematuhi regulasi perlindungan data, menjaga privasi pelanggan, dan menangani masalah etika dalam penggunaan data dan algoritma. 6. Mitra eksternal. Bekerja sama dengan pemasok, penyedia layanan, pengiriman, dan pengembang pihak ketiga untuk memperluas layanan dan produk. 7. Modal organisasi. Penerapan model desentralisasi dengan tim kecil yang bertanggung jawab atas produk tertentu memungkinkan inovasi cepat. 8. Model pendekatan dan biaya. Pendapatan dari penjualan produk, biaya berlangganan Amazon Prime, dan layanan cloud dengan biaya tinggi untuk infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu penyelarasan strategi. Mengubah semua inisiatif selaras dengan visi dan misi perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Next, dua, tantangan apa yang dihadapi perusahaan tradisional ketika beralih dari bisnis fisik ke bisnis online? Yaitu yang pertama, adanya perubahan budaya organisasi, di mana karyawan dan manajemen seringkali sulit beradaptasi dengan perubahan yang mengutamakan digital. Perubahan budaya kerja seperti fokus pada data, teknologi, dan pemasaran digital bisa menjadi hambatan. Yang kedua yaitu kurangnya keahlian digital. Perusahaan tradisional mungkin kekurangan tenaga ahli dalam pengembangan platform e-commerce, pemasaran digital, dan analitik data. Ketiga yaitu adanya persaingan yang ketat. Bisnis online menghadapi persaingan yang sangat kompetitif dari pemain lama dan baru yang sudah mapan dan dalam dunia digital. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pada teknologi. Bisnis online sangat bergantung pada infrastruktur teknologi, sehingga gangguan kecil seperti masalah server atau serangan cyber dapat menghambat operasional. Ketiga, yaitu menilai secara kritis tiga strategi penetapan harga umum untuk barang yang dijual secara daring yang diuraikan dalam bab 13.9. Pada bab pada dalam bagian 13.9 terdapat tiga strategi penetapan harga umum untuk barang yang dijual secara daring. Yang pertama yaitu harga sama secara online dan di toko. Strategi ini menekankan pada konsistensi harga di semua saluran penjualan yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Namun, kelemahannya adalah kurangnya insentif finansial untuk pembeli daring yang dapat membuat mereka beralih ke pesaing yang menawarkan harga lebih rendah secara online. Yang kedua, yaitu harga lebih rendah secara daring. Dengan mengenakan harga yang lebih rendah secara daring, strategi ini menarik pembeli dengan insentif finansial yang dapat membantu perusahaan membangun basis pelanggan yang besar dengan cepat. Namun, strategi ini dapat merugikan dalam jangka panjang jika harga rendah tidak berkelanjutan dan dapat merusak persepsi nilai merek. Dan yang terakhir yaitu harga lebih tinggi untuk menghitung biaya tambahan. Strategi ini mencerminkan biaya tambahan yang terlibat dalam pemenuhan, pengepakan, dan pengiriman barang. Meskipun ini dapat membantu penutupan biaya operasional, harga yang lebih tinggi mungkin membuat konsumen ragu untuk membeli, terutama jika mereka dapat menemukan harga lebih rendah di pesaing. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Latifatul Hamidah. Baiklah, nomor 4 yaitu rumuskan strategi e-bisnis Anda dengan mengikuti 9 langkah peta jalan e-bisnis. Berikut ini adalah peta jalan strategi e-bisnis untuk bisnis cemilan sehat. Yang pertama ada vision, menjadi merek cemilan sehat yang terpercaya dan populer. Yang kedua ada objektif, meningkatkan penjualan produk, memperkenalkan inovasi cemilan sehat berbahan lokal, dan membangun merek yang dikenal sebagai penyedia makanan sehat berkualitas. Yang ketiga ada value creation, yaitu cemilan sehat rendah kalori, bebas pengawet dengan kemasan ramah lingkungan dan rasa yang lezat. Terus yang keempat ada target segmennya, konsumen muda yang peduli kesehatan keluarga yang mencari cemilan bergizi dan komunitas olahraga serta diet. Yang kelima ada privacy, ethical, and legal issue. Mematuhi standar BPOM dan halal menjaga keamanan informasi pelanggan serta mendukung petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Yang keenam ada external partner, yaitu penyedia bahan baku organik, jasa logistik, platform e-commerce, dan komunitas kesehatan untuk promosi. Yang ketujuh ada organization model, struktur usaha kecil dengan fokus pada inovasi produk, pemasaran digital, dan layanan pelanggan. Yang kedelapan ada revenue and cost model,
yaitu pendapatan dari penjualan online dan offline, biaya mencakup bahan baku, produksi, pengemasan, pemasaran, dan pengiriman. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, strategi engagement, menggunakan media sosial untuk pemasaran, menjalin kolaborasi dengan influencer gaya hidup sehat, dan menjual produk melalui marketplace serta toko retail lokal. Berikutnya, chapter 14. Pertanyaan pertama, di mana Anda memposisikan diri dalam matriks katalisator perubahan? Saya mengidentifikasi diri saya sebagai seorang visioneri karena saya memiliki kemampuan kreatif yang kuat dalam menciptakan ide-ide baru dan berinovasi. Namun, saya sering menghadapi tantangan dalam analisis dan pemecahan masalah yang mendalam. Saya berambisi untuk berkembang menjadi katalis for change dengan menemukan keseimbangan antara kreativitas dan analitik. Dengan demikian, saya dapat mengembangkan ide-ide saya dengan cara yang lebih sistematis dan efisien. Yang kedua, ada diskusikan penilaian Anda di atas dengan rekan kerja. Berdasarkan masukan mereka di area mana Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda. Yang pertama, rekan-rekan saya menyarankan agar saya fokus pada pengembangan kemampuan analitik saya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menggunakan data untuk membuat keputusan strategis adalah area lain perlu perhatian. Yang ketiga, beberapa rekan merekomendasikan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen proyek, termasuk perencanaan dan pengorganisasian. Yang keempat, yaitu mengingatkan saya untuk lebih terbuka terhadap masukan dan kolaborasi dengan tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Lestari. Para Putri, silahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu diskusikan bagaimana studi kasus dapat membantu Anda mengembangkan strategi kreatif. Berikan beberapa contoh. Studi kasus membantu merumuskan strategi kreatif dengan memberikan contoh nyata penerapan teori dalam situasi aktual. Melalui analisis ini, kita belajar bagaimana perusahaan mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan berinovasi. Contohnya, Nike dan Adidas menggunakan pendekatan berbeda dalam memasarkan produk mereka. Nike lebih banyak berfokus pada storytelling inspiratif melalui kampanye seperti Just Do It yang menonjolkan semangat kompetisi dan pencapaian individu. Sementara itu, Adidas menekankan kolaborasi dengan desainer dan selebriti seperti Kanye West untuk menciptakan produk yang fashionable dan menarik pasar gaya hidup. Next. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Apakah selalu masuk akal untuk mencoba memperoleh pemahaman yang luas tentang suatu masalah sebelum membahas masalah yang lebih rinci? Masalah apa yang Anda perkirakan dengan pendekatan ini? Memahami masalah secara luas sebelum membahas detail seringkali bermanfaat karena membantu melihat hubungan antar elemen dan memastikan solusi lebih holistik. Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan seperti memakan waktu, resiko informasi berlebihan, overgeneralisasi, atau kehilangan momentum dalam situasi mendesak. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, bagaimana Anda dapat meningkatkan kedalaman analisis melalui konsep dan kerangka kerja yang disajikan dalam buku ini? Yang pertama, yaitu analisis Porter Five Forces. Memahami kekuatan kompetitif di industri seperti ancaman pendatang baru atau kekuatan tawar pelanggan. Yang kedua, value chain analysis, menganalisis aktivitas utama dan mendukung dalam perusahaan atau menemukan peluang menciptakan nilai lebih besar. Yang ketiga, ICDT model, mengevaluasi strategi digital terutama dalam mengoptimalkan interaksi pelanggan di era teknologi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah
membaca presentasi ini. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah membaca materi dari chapter 12 hingga 13-14. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.